Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tari Triana Fitri, mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Pendidikan Sejarah yang pada saat ini tengah mengikuti perkuliahan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat teknologi informasi. Di dalam hakikat teknologi informasi, terdapat beberapa pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu, menurut Nasution tahun 1995. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang menurut Webster Dictionary berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan teknik sebagai dasar kata teknologi berarti art, skill, science atau keahlian, keterampilan, dan ilmu. Yang kedua, menurut Salisbury tahun 1996, kata teknologi sebagaimana digunakan oleh para ilmuwan dan para filosofis ilmu pengetahuan menunjuk kepada cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Ini mungkin tidak termasuk mesin dalam teknologi, tetapi dalam hal ini selalu menerapkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian teknologi informasi sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengolah informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut dapat berupa prosedur, cara-cara, dan teknik-teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, atau menelusuri informasi secara efisien dan efektif. Jadi, dapat kita simpulkan, yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang menurut Siagian tahun 2002 meliputi penciptaan informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan, dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu penciptaan informasi. Penciptaan informasi adalah proses identifikasi dan penggalian sumber-sumber informasi yang tepat. Sumber-sumber informasi yang dapat dan layak digali sangat bervariasi, dan itu sangat tergantung pada pengambilan keputusan apa yang akan didukung dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan. Yang kedua yaitu pemeliharaan saluran. Salah satu perkembangan pesat yang terjadi dalam era informasi dewasa ini ialah terjadinya perkawinan antara teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Akibatnya, makin banyak saluran penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain, misalnya dari sumber informasi kepada penggunaannya. Itulah yang dimaksud dengan saluran informasi multimedia. Selanjutnya yaitu secara internal maupun eksternal, saluran dapat berupa: yang pertama, saluran melalui komunikasi lisan. Kedua, saluran dengan menggunakan tulisan. Ketiga, komputer pada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang online dengan komputer utama atau mainframe. Yang keempat, saluran telepon. Kelima, telex. Keenam, faksimil. Dan yang ketujuh, electronic mail. Selanjutnya, seleksi dan transmisi informasi. Tidak semua satuan kerja dan tidak semua orang yang terdapat dalam satu organisasi memerlukan informasi yang sama. Misalnya, satuan kerja
informasi yang relevan dengan misi, fungsi, dan tugas yang diambilnya. Kedua, biaya transmisi dapat ditekan serendah mungkin. Ketiga, penggunaan tidak memikuli beban pemeliharaan yang sesungguhnya tidak diperlukan. Penyimpanan informasi sebagai salah satu sumber daya strategis dalam organisasi, informasi yang telah terkumpul dan terolah dengan baik perlu disimpan dengan sebaik mungkin. Kegiatan menyimpan informasi sangat penting karena pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua informasi yang dimiliki digunakan segera. Selanjutnya itu penggunaan informasi. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sekarang umat manusia sudah berada pada era informasi. Hal itu berarti bahwa informasi sudah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan baik pada tingkat individual, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Penilaian kritis dan sistem umpan balik. Sistem yang diperlukan dan yang digunakan adalah sistem yang mempunyai nilai aplikatif yang tinggi. Artinya, memberikan kontribusi nyata dalam memperlancar kegiatan manajemen organisasi. Agar penilaian yang dilakukan mencapai sasarannya, diperlukan serangkaian standar penilaian. Standar penilaian yang dimaksud ialah yang pertama, validasi informasi yang diterima. Kedua, signifikansi informasi tersebut. Ketiga, kegunaan spesifikasinya termasuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan informasi tersebut dengan informasi lain. Sekian pembelajaran mengenai hakikat teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum